Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan kelima tentang UML. Apa itu UML? Itu adalah suatu eh, metode yang digunakan dalam memodelkan secara visual, yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, yang ke eh, fungsi dan tujuan perlu adanya UML itu adalah yang pertama dapat memberikan bahasa pemmodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam bahas pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua itu menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun memodelkan sistem berorientasi objek. Selanjutnya, mempermudah pengguna dalam membaca suatu sistem. Yang keenam, itu berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi secara detail dalam perancangan uh, berupa coding suatu program. Nah, itu saya gambarkan sebagai begini ya. Uh, Fungsi dari UML itu begini. Yang pertama ada klien, yang kedua ada A, orang satu, yang kedua orang ketiga. Si orang pertama, yaitu yang ketemu klien, itu mendengarkan secara detail apa yang diinginkan oleh si klien, dan si orang yang pertama itu membuat gambaran. Nah, ini membuat UML ini ya. Kemudian hasil dari wawancara antara klien dan orang pertama itu digambarkan menggunakan UML, terus dirincikannya di dalam UML ini, kemudian diserahkan kepada orang ketiga, orang kedua. Orang kedua itu bisa dikatakan sebagai programmernya ya, yang apa namanya membuat sistemnya langsung. Jadi di sini dikatakan tidak orang kedua itu tidak ada ya, jadi di apa namanya tidak ketemu dengan klien, tapi si programmer itu tahu apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan oleh si klien karena adanya UML atau gambaran yang digambarkan oleh si orang pertama tadi ya. Nah, itu. Ini adalah fungsi dari UML. Nah, sama saja nanti kalian pas sidang TA nanti kalian membuat rancangan atau UML-nya. Kalian kan yang ketemu si apa namanya klien kan. Nah, dalam hal ini adalah tempat kalian riset. Nah, dosen pembimbingnya bisa mengerti tuh maksud dari atau tujuan dari si kalian membuat ini tanpa harus kalian menjelaskan secara detail. Karena dosen pembimbing penguji nanti akan membaca dari UML-nya. Ya kan, untuk sampai sini jelas ya untuk tujuan dan fungsi dari UML-nya. Nah, ini UML yang paling sering digunakan dalam membuat sistem. Yang pertama use case.
yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence, yang keempat class diagram, dan terakhir komponen diagram. Itu paling sering digunakan atau yang paling umum digunakan dalam membuat suatu sistem. Nah, yang pertama itu use case diagram. Use case itu gambaran antara atau menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, itu urutan transaksi dari aktor pada sistem. Terus menggambarkan apa yang sistem lakukan dari segi user. Yang ketiga itu sekumpulan skenario yang menjadi satu untuk tujuan si user. Nah, ini contohnya ya. Dalam di sistem bank ya. Itu si customer itu bisa mengecek, menabung, bertransaksi pada sistem bank. Yang kedua itu ATM teknisi atau teknisi mesin ATM. Itu bisa memperbaiki, merawat, atau menambah uang. Nah, ini adalah contoh dari bank ATM. Nah, yang kedua itu activity diagram. Activity diagram itu berupa model yang terjadi layaknya runtutan atau urutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Nah, ini kita dicontohkan dalam memilih atau memesan suatu ekspedisi ya. Nah, ini sistem itu menerima pesanan, terus dilanjutkan dengan mengisi pesanan, terus mengirim invoice. Apa yang dilakukan di sini adalah si sistem menerima pesanan atau mengisi pesanan itu ada pilihan. Pilihan yang pertama itu pengiriman semalam atau pengiriman cepat. Yang kedua itu pengiriman biasa. Dilanjutkan dengan menutup pesanan. Yang kedua itu mengirimkan invoice dan menerima pembayaran. Nah, itu adalah diagram activity diagram yang ada pada sistem pemesanan barang. Yang ketiga itu sequence diagram. Itu menjelaskan objek berdasarkan urutan waktu, interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Nah, ini kita contohkan sebagai di mesin ATM. Si pengguna memasukkan kartu pada kotak kartu. Nah, terus di mesin itu validasi kartu nih. Nah, kalau tidak valid itu akan segera mengeluarkan kartu. Jika valid itu langsung menampilkan menu PIN. Nah, ini kan urutannya nih. Yang pertama yang dimulai dari aktor memasukkan kartu, terus ini pada kotak kartu itu akan memvalidasi langsung nih ke proses validasi kartu. Jika valid akan langsung menampilkan, jika tidak valid, nah ini akan mengeluarkan kartu gitu ya. Terus yang keempat itu class diagram. Class diagram itu adalah menggambarkan serta mendeskripsikan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar setiap objek yang di dalamnya adalah. Nah, ini kita contohkan pada sistem perpustakaan. Nah, ini anggota memiliki atribut, terus ingin meminjam buku. Nah, ini masing-masing memiliki atribut juga.
Kemudian si petugas memiliki atribut juga yang si anggota meminjam buku, bukunya ada di kategori, ya kan? Kategori buku asing dan kategori buku lokal. Nah, ini adalah hubungan antar objek, atau kalau di dalam sistem itu adalah database ya. Ini adalah tabel anggota, tabel pinjam buku, tabel petugas, dan lain sebagainya. Itu memiliki atribut masing-masing. Nah, ini yang ke komponen diagram adalah apa pelanggan ingin berhubungan dengan perangkat lunak dan komponen. Nah, si pelanggan itu harus tahu nih, jika ingin membuat sistem, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, atau si pembuat, kalian sebagai programmer itu harus tahu nih apa yang dibutuhkan dalam membuat suatu sistem. Untuk membuat penyewaan online itu yang diperlukan adalah double booking. Nah, ini DB booking yang disimpan atau dibuat menggunakan MySQL database. Nah, ini kan yang diperlukan. Yang pertama database kan. Yang kedua itu PHP, bahasa apa? Bahasa pemrograman. Terus kemudian jQuery, style, bootstrap. Nah, itu kan yang diperlukan untuk membuat suatu sistem agar sistemnya terlihat menarik, atraktif, dan apa namanya, lebih enak dipandang juga kan. Terus yang terakhir itu yang diperlukan adalah SAM. SAM-nya yang diinstal di dalam program sistem operasi Windows 7 ke atas. Windows 7 kan bisa digunakan install SAM ya. Jadi dimulai dari Windows 7 sampai ke atas. Windows 11 gitu kan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi UML. Jika ada kurang atau salah, mohon kalian diskusi di dalam grup. Jika ada yang kurang mengerti, silakan diskusi di dalam grup juga. Kemudian kalian pahami, eh, kalian boleh cari referensi di luar materi, atau apa namanya, di luar materi BSI gitu kan, atau di luar dari apa yang saya sampaikan. Kalian boleh sampaikan, anak, jika kalian kurang apa namanya, boleh tanya ke dosen WP 3 kalian, yaitu Pak Hermanto kan ya. Nah, itu boleh kalian diskusi di dalam grup. Nah, baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.